Selamat pagi Bu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam patunggilan, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar panjenengan semua? Bagaimana kabar keluarga panjenengan? Mungkin ada di antaranya yang masih bersatu dalam satu atap rumah, namun ada juga yang oleh karena studi pekerjaan harus terpisah jarak. Tapi biarlah dalam keadaan apapun juga kita terus mensyukurinya dan percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu menolong, memberkati, dan menyatukan kita. Sapa Pagi pada hari ini mengambil tema anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Adapun yang mendasarinya terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 21 yang demikian firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya ulangi sekali lagi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bu Bapak dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan pemberitaan seorang ibu yang kesal karena tertinggal naik kereta api bersama dengan anaknya yang masih balita. Dan oleh karena kekesalannya, dia meluapkan dengan memukul anaknya, lalu kemudian mencubit, bahkan juga tindakan-tindakan kekerasan fisik. Yang oleh karena itu banyak pakar psikologi yang menyampaikan bahwa anak itu pasti mengalami sebuah trauma. Jadi ada pengalaman traumatik yang pasti akan terbawa saat dia dewasa kelak. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, dari judul anak adalah bagian dari kerajaan Allah mengingatkan kita bahwa sebagai bagian dari kerajaan Allah, anak-anak kita itu dicintai, dikasihi oleh sang pemilik kerajaan, yaitu adalah Tuhan kita. Ada beberapa kisah tentang Tuhan Yesus dan anak kecil di dalam Injil. Ketika para murid menghalau anak-anak ketika datang mendekat kepada Yesus, namun kemudian Yesus berkata, "Jangan halau, biarlah mereka dekat kepadaku." Sungguh Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, bahkan anak-anak dipakai menjadi gambaran tentang siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan hari ini mengajak kita para orang tua untuk belajar tidak menyakiti hati anak-anak kita. Karena sekalinya kita menyakiti hati mereka, maka terbangunlah benteng yang tebal antara kita dengan anak kita. Terbangunlah jembatan yang sangat panjang, jarak yang sangat lebar antara kita dengan anak-anak kita. Mereka akan mengambil jarak dengan para orang tua yang seharusnya dekat dengan mereka. Lalu bagaimana seharusnya yang kemudian perlu untuk kita lakukan? Yang pertama, Ibu Bapak dan Saudara, mari sebagai orang tua kita belajar menyadari bahwa orang tua tidak selamanya atau tidak selalu benar dalam keputusan-keputusan kita, dalam tindakan kita, bahkan ucapan kita. Persoalannya adalah kita seringkali menjadikan atau menempatkan anak sebagai objek, bukan sesama subjek. Sehingga seringkali juga para orang tua merasa bahwa pendapatnya, apa yang difikirkannya adalah sesuatu hal yang paling benar, sehingga kemudian memaksakan sesuatu kepada anak-anak, bahkan termasuk untuk masa depannya. Seringkali kita lupa bahwa anak-anak kita ini juga punya impian, mereka punya pandangan, mereka punya pendapat, suaranya pun juga ingin didengar. Dan oleh karena itu mari kita belajar untuk mendengarkan mereka, mengapresiasi apa yang mereka sampaikan. Kalau ternyata ketika kita melihat bahwa hal ini tidak benar, kurang tepat, maka mari kita memberikan nasihat yang baik. Tetapi jikalau memang pandangan mereka adalah baik, maka mari kita belajar mengapresiasi dan menjadikannya suatu keputusan bersama untuk masa depannya. Yang kedua,
Ini yang paling penting juga menurut saya, yaitu jangan enggan untuk meminta maaf. Karena tadi dikatakan di awal bahwa orang tua tidak selalu benar. Dan tidak ada salahnya ketika sebagai orang tua kita meminta maaf kepada anak-anak kita karena mungkin saja kita menyakiti hati mereka, baik secara verbal atau mungkin juga pernah secara fisik. Dan apa yang kita lakukan di awal tadi, kita tahu bahwa ini menimbulkan suatu kesenjangan, menjadikan kita berjarak, menjadikan anak-anak kita kemudian merasa tidak nyaman, tidak aman, karena kita sebagai orang tua ingin menunjukkan power kita, kekuasaan kita, dan meminta maaf tentu akan mencairkan suasana. Tembok yang begitu tebal itu pada waktunya nanti akan runtuh oleh karena kita dengan tulus mau meminta maaf atas kekurangan kita sebagai orang tua. Kata maaf akan kembali mendekatkan hubungan kita dengan anak kita yang selama ini terasa jauh. Mari kita belajar untuk merendahkan hati kita. Kita bukan subjek objek, kita adalah sesama subjek, sama setara. Kita memiliki kerinduan yang sama untuk mendengarkan dan didengarkan. Maka dari itu ibu bapak dan saudara, bersama-sama kita melangkah dengan penyertaan Tuhan. Kiranya kita dengan anak kita menjalin hubungan tidak laksana musuh, tetapi biarkanlah kita terus menjadi sahabat bagi mereka dan juga menjadi teman seperjalanan di dalam mendayung bahtera keluarga kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur atas pagi ini. Sebagai orang tua, kami disadarkan bahwa tidak selamanya predikat orang tua menjadikan kami selalu baik, selalu benar. Dan posisi itu seringkali juga menjadikan kami enggan untuk meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan kepada anak-anak kami. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami dan memampukan kami menjadi orang tua yang bijaksana. Biarlah kami tidak menempatkan anak kami sebagai objek, tetapi sama-sama pribadi yang berjalan bersama-sama bergandengan tangan. Pendapat mereka pun berharga bagi kami, dan biarlah kami juga mampu untuk merendahkan hati kami dan mengawali meminta maaf ketika kami melakukan kesalahan menyakiti hati mereka, supaya hubungan yang selama ini kaku, beku, berjarak akan dapat kembali cair. Kami rindu untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kami rindu menjadi teman seperjalanan bagi anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak kami, dan seluruh anggota keluarga kami. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara, sapa pagi kita saat ini. Selamat melanjutkan persiarahan hidup bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Salam Patunggilan.